murai batu hebat itu ketika habis mabung harusnya kan performanya itu lebih bagus, malah sebaliknya sob, burung ini performanya makin menurun, burung ini performanya makin jelek. Dikarenakan apa ya, itu tadi sob, burung ini kurang pantauan atau kurang pengamatan serta kurang pengondisian yang tepat di saat burung ini mengalami masa mabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dilimpahkan dalam rezeki, dan selalu dipermudah dalam segi urusan apapun. Baik sob, ngomong-ngomong tentang murai batu sob ya, masa top performa murai batu itu ada polanya sob ya. Pola tersebut biasanya terjadi di saat murai batu pasca mabung ya. Burung ini sudah melakukan rekondisi sampai burung ini 1 bulan sebelum mabung. Nah, ini adalah menurut saya waktu top-topnya murai batu. Waktu selain itu adalah masa waktu yang kurang top performa atau kurang dalam istilahnya performa murai batu. Masa tersebut kapan? Yaitu 1 bulan sebelum mabung sampai burung ini rekondisi setelah mabung. Jadi 1 bulan sebelum mabung, 3 bulan burung proses mabung, dan 1 bulan burung masa rekondisi mabung. Jadi waktu 5 bulan ini menurut saya waktu yang kurang produktif. Produktif dalam artian produktif dalam penggantangan, dan burung kurang produktif dalam misalkan kita lakukan ternak. Nah, tujuannya apa? Untuk kita mengetahui bahwasanya burung murai batu kita itu ada waktu 7 bulan untuk top performanya. Tujuannya yaitu agar kita tidak kaget ketika kita memiliki murai batu, kita setting belum ketemu, dan ternyata jatuhnya burung ini udah masuk di masa mabung. Nah, ini adalah faktor penting yang harus kita pahami, bahwasanya waktu atau manajemen waktu ini kita tuh harus tahu. Agar apa? Agar kita melakukan atau mewajari bahwasanya burung murai batu kita ini kok belum kena settingannya, kok sulit disetting. Oh, ternyata burung ini sudah mau memasuki masa mabung. Ternyata burung ini sudah mau memasuki masa yang kurang produktif atau masih yang kurang top performa untuk performa murai batu. Sehingga kalau kita sudah menyadari, maka kita akan sudah melakukan persiapan. Bahasanya burung ini nggak masalah, burung ini belum ketemu settingannya, burung ini problem, itu dikarenakan burung ini sudah mau memasuki masa mabung. Dan ketika kita tahu masalah ini, dan ketika kita mau cari-cari bahan nih yang harganya agak-agak miring, kita itu bisa membaca bahwasanya mungkin punya teman yang kita lihat itu burung ini kita telusuri itu sudah masa waktunya mabung, tapi burung ini ketika teman kita sudah mulai putus asa, sudah mulai galau nih, mau bakar-bakar. Nah, dari sini kita bisa meliriknya. Siapa tahu burung ini kita lakukan rekondisi pemabungan, habis itu dirawat untuk burung ini masa mabung, dan burung ini dilakukan rekondisi setelah mabung, akhirnya burung ini menjadi bagus. Nah, dari situ kan minimal ada peluang ya. Namanya kita ya, siapa yang nggak suka sih dapat burung murai batu yang harganya murah, tapi sebenarnya burung ini burung yang hebat. Nah, dari situ kita minimal bisa membaca kondisi lah sob ya. Ketika kita sudah membaca kondisi, maka kita itu tidak akan terjatuh di putus asa. Ketika kita setting, tidak bisalah burung ini, kita itu tidak putus asa. Kita tahu bahwasanya burung ini itu sudah mau memasuki masa mabung. Burung ini sudah memang tidak produktif lagi ya, waktu butuh istirahat, seperti itu sob ya. Jadi itu adalah pengalaman saya serta ilmu dari literasi beberapa dari buku yang sudah saya baca. Itu sob ya, memang waktunya itu rata-rata 7 bulan dalam 1 tahun masa topnya si burung. Itu sob ya. Jadi ketika nanti hal penting yang kita kondisikan setelah atau saat memasuki mabung ya, kita harus melakukan persiapan mabung sob. Dan ini hal penting, ketika burung ini mabung kita harus juga melakukan perawatan
yang jangan sampai burung ini ketika mabung itu ada yang namanya gagal mabung, sob. Karena faktor gagal mabung ini adalah faktor yang sangat krusial yang akan mempengaruhi 1 bulan atau 1 tahun ke depan untuk performa murai batu ini jadi baik atau tidak. Banyak murai batu hebat itu ketika habis mabung harusnya kan performanya itu lebih bagus, malah sebaliknya, sob. Burung ini performanya makin menurun, burung ini performanya makin jelek. Dikarenakan apa? Ya itu tadi, sob. Burung ini kurang pantauan atau kurang pengamatan serta kurang pengondisian yang tepat di saat burung ini mengalami masa mabung, sehingga ketika burung ini di pertengahan mabung, burung ini malah macet mabung. Nah, macet mabung itu yang gimana? Macet mabung itu gini, sob. Harusnya burung ini adalah mulai fase untuk perontokan bulu semuanya, malah ada sisa-sisa bulu tua yang burung ini itu tidak bisa merontokkan atau macet dikarenakan faktor-faktor tertentu. Nah, untuk faktor-faktor tertentu ini nanti akan kita bahas, sob, ya, di video selanjutnya. Karena apa? Karena menurut saya faktor ini sangat-sangat penting untuk menunjang performa murai batu ke depannya. Karena harusnya itu kan notabene secara umum burung murai batu itu setelah mabung hasilnya harus lebih bagus daripada waktu murai batu tersebut sebelum mabung, sob. Nah, ini hal pentingnya kita itu harus tahu pengondisian saat mabung. Ngomong-ngomong, kembali lagi di top performa atau waktu 7 bulan ini harus kita lakukan atau kita atur ya secara baik. Kalau misalkan burung murai batu kita itu menginjak di fase cari-cari settingan, maka kita harus juga melihat atau kita harus juga memanajemen waktu. Oh, burung ini sudah jalan 2 bulan nih, tinggal 5 bulan lagi nih kita ada waktu buat mencari settingan. Nah, dari sini kita akan mengatur strategi, sob. Biasanya kan kita untuk mencari settingan membutuhkan waktu 1 minggu, 2 minggu baru kita gantang, 1 minggu, 2 minggu baru kita gantang. Nanti tidak terasa akhirnya menginjak di penghujung waktu, sob. Sehingga ketika menginjak di penghujung waktu kita sadar diri kalau misalkan burung kita ini belum ketemu settingannya, gitu, sob, ya. Ngomong-ngomong, nanti untuk masalah mau mabung itu kondisinya gimana, Om? Apa yang harus dilakukan? Saya pribadi yang saya lakukan ketika burung murai batu ini sudah mau masuki mabung itu ya kita kondisikan burung ini akan mabung, sob. Kita rawat aja apa adanya. Biasanya malah saya tambah, sob, untuk EF-nya sampai burung ini ada indikasi yaitu menurunkan bulu untuk mabung. Biasanya bulu yang pertama tuh turun adalah bulu-bulu yang dekat mata, sob, atau bulu-bulu kecil gitu, sob, atau bulu-bulu dada seperti itu. Nanti kalau burung ini sudah ada rontok bulu atau indikasi rontok bulu kecil maupun ada rontok indikasi bulu besar, itu akan kita poles mulai untuk proses memasuki masa mabung, gitu, sob, ya. Tapi ingat, beda burung beda karakter. Terkadang ketika kita berikan after floating yang banyak, ada burung ini yang nggak mau mabung atau nggak mau rontok. Ada juga ketika burung ini proses murai batu ini untuk mau masuki masa mabung ini, untuk perontokan bulu pertamanya mintanya dicor EF, mintanya sendiri. Nah, itu, sob. Sebenarnya bedanya di situ, sob, dimulainya aja ya. Karena gini, kalau murai batu itu sudah mulai rontok, dia akan rontok terus asalkan perawatan kita benar. Nah, kalau saya pribadi untuk proses awalnya ini aja yang kita lakukan otak-atik. Nanti ketika burung murai batu ini sudah mulai rontok, ini pasti atau rata-rata saya berikan rawatan yaitu penambahan extra fooding ya. Oke, sob, untuk nanti masalah pengondisian murai batu saat mabung akan kita bahas di video selanjutnya. Baik, sob, terima kasih, semoga bisa mengedukasi, semoga bisa menjadi wawasan buat kita semua, saling belajar ya, agar bisa mendapatkan murai batu yang hebat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.